Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja siswa SMA berusia 16 tahun yang sangat mengidolakan Kapten Marvel. Dia berasal dari keluarga muslim yang tinggal di kota Jersey, Amerika Serikat bernama Kamala Khan. Pada suatu hari, Kamala dijadwalkan untuk mengikuti tes mengemudi agar ia bisa segera mendapatkan SIM. Sebelum berangkat, kakaknya yang bernama Amir Khan berpesan pada adiknya untuk tidak lupa membaca bismillah sebelum tes dimulai. Namun sayangnya hari itu Kamala gagal dalam tes dan bahkan ia menabrak mobil guru mengemudinya. Ibu dan ayahnya tentu saja langsung marah dan berpikir kalau Kamala kesulitan berkonsentrasi karena ia terlalu sering berhayal tentang superhero. Di sekolah, Kamala juga bukanlah anak yang populer yang punya banyak teman. Ia bahkan cenderung dikenal sebagai anak yang aneh karena seluruh kehidupannya hanya tentang Avengers. Ia hanya memiliki 2 orang sahabat, yaitu Bruno dan Nakia. Saat di tangga, Kamala tidak sengaja menabrak Zoe, seorang siswi populer di sekolahnya. Ia meminta maaf pada Zoe, lalu Zoe dengan wajah sinis berkata kalau kalung yang digunakan Kamala tampak sangat indah. Dan Kamala pun menjawab kalau kalung itu bertuliskan namanya dalam bahasa Arab. Sepulang sekolah, Kamala dan Bruno pergi ke sebuah tempat untuk menyelesaikan cosplay Kapten Marvel yang akan Kamala gunakan untuk acara perayaan tahunan bernama AvengerCon. Kamala terlihat sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan kostumnya karena ia ingin menjadi pemenang kostum terbaik untuk kategori Kapten Marvel. Kamala sadar ia sepertinya masih kekurangan item pendukung untuk melengkapi kostumnya itu. Jadi Bruno pun berjanji akan membuatkan sesuatu untuk Kamala sebagai pelengkap kostumnya. Sesampai di rumah, Kamala membantu ibunya untuk membuka paket yang dikirim oleh neneknya. Karena Amir akan menikah dalam waktu dekat, jadi sang nenek mengirimkan beberapa barang yang mungkin bisa digunakan dalam acara nanti. Satu benda yang sangat menarik perhatian Kamala adalah sebuah gelang antik. Namun saat Kamala menanyakan tentang gelang itu, ibunya berkata kalau gelang itu hanyalah barang rongsokan yang sudah tua. Setelah itu, Kamala menemani ibunya pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam pesta pernikahan, mulai dari baju, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Setelah kembali dari pasar, Kamala pun bertemu dengan Bruno di rumahnya. Bruno datang ke sana untuk memberikan sebuah alat canggih ciptaannya pada ayah Kamala. Ketika bertemu dengan Kamala, Bruno menyuruh Kamala untuk segera meminta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi ke acara AvengerCon, mengingat acaranya tinggal beberapa hari lagi. Alhasil, Kamala pun memberanikan diri untuk meminta izin pada ibu dan ayahnya. Ibu Kamala tentu saja langsung menolak permintaan Kamala. Dengan alasan acara itu akan diadakan malam hari dan di sana akan banyak gadis-gadis berpakaian mini serta alkohol. Apalagi saat ibu dan ayahnya tahu kalau Kamala akan datang dengan kostum Kapten Marvel, ibunya langsung mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim. Kamala yang tidak diizinkan pergi langsung pergi ke kamarnya dengan perasaan sedih. Tak lama kemudian Amir datang ke kamar Kamala dan berkata kalau ia akan mencoba membujuk ibu dan ayah agar mau mengizinkan Kamala pergi. Keesokan harinya ibu Kamala kembali menemui Kamala dan berkata kalau ia akan mengizinkan Kamala untuk pergi ke acara AvengerCon. Dengan syarat Kamala harus ditemani ayahnya pergi ke sana dan mereka harus menggunakan kostum Hulk. Melihat hal itu, Kamala tentu saja langsung menolak persyaratan dari ibunya. Ia tentu saja malu berdandan seperti itu dan teman-temannya sudah pasti akan mengejeknya. Karena hal itu ibunya pun kecewa dan Kamala tetap tidak diizinkan untuk pergi. Pada malam harinya, Kamala bertemu dengan Bruno di tempat tongkrongan mereka. Di sana, Bruno mendengarkan semua curhatan Kamala tentang dirinya yang tidak diizinkan datang ke acara AvengerCon. Untuk menghibur Kamala, Bruno pun memberikan sebuah sarung tangan elektrik yang ia buat sendiri. Keesokan harinya, Kamala dengan semangat menceritakan ke Bruno tentang idenya untuk kabur dari rumah saat acara AvengerCon.
Semua rencananya terdengar sangat meyakinkan, walaupun Kamala banyak menambahkan adegan-adegan yang cukup berbahaya. Tapi nggak apa-apa, yang penting rencana ini harus berhasil dan mereka harus bisa menghadiri acara AvengerCon. Sebelum hari H tiba, Kamala pergi ke gudang untuk mencari beberapa item untuk melengkapi kostum Kapten Marvel-nya. Dan ia memutuskan untuk mengambil gelang tua yang dikirim oleh neneknya tempo hari. Singkat cerita, hari acara AvengerCon pun akhirnya tiba. Sejak awal semua realitanya sangat tidak sesuai dengan rencana Kamala, tapi meskipun begitu harapan Kamala dan Bruno akhirnya tercapai, di mana mereka berdua bisa menghadiri acara AvengerCon bersama-sama. Mereka pun menikmati acara dengan sangat bahagia sampai akhirnya penilaian kostum Kapten Marvel akhirnya tiba. Dengan cepat Kamala pun pergi ke kamar mandi untuk mengganti bajunya dengan kostum Kapten Marvel. Di atas panggung Kamala merasa gugup dan pesimis karena lawan-lawannya yang lain menggunakan kostum yang bagus, terutama Zoe yang juga datang dengan kostum Kapten Marvel. Awalnya Kamala ingin memakai sarung tangan pemberian Bruno, namun sarung tangan itu tertinggal di toilet, jadi ia terpaksa hanya menggunakan gelang milik neneknya. Namun setelah memakai gelang itu, Kamala tiba-tiba merasakan sensasi yang aneh di dalam tubuhnya. Dan saat gilirannya menunjukkan kostum pada juri, ia pun merasa pusing karena lampu yang terus menyorotinya. Di tengah situasi itu, Kamala tiba-tiba mengeluarkan semacam kekuatan super dari telapak tangannya. Para penonton dan juri merasa kagum akan hal itu karena berpikir itu adalah bagian dari pertunjukan. Namun siapa sangka kejadian itu malah berakhir dengan malapetaka karena kekuatan Kamala membuat beberapa properti rusak dan hampir melukai Zoe. Beruntung Kamala berhasil menyelamatkan Zoe dan cepat-cepat kabur bersama Bruno. Sesampai di rumah, Kamala masuk lewat jendela kamar dan mengendap-endap masuk agar tidak ketahuan oleh ibu dan ayahnya. Tak disangka ibu Kamala ternyata sudah ada di dalam kamarnya menunggu Kamala pulang dengan wajah marah. Sang ibu mengaku marah dan kecewa pada Kamala karena ia sudah berani membangkang dan berbohong pada orang tua. Ibunya pun meminta Kamala untuk merenungi semua kesalahannya dan memohon pada Kamala untuk fokus pada masa depannya. Di mid-credit scene episode 1, Agent Department of Damage Control atau DODC, yaitu P. Cleary dan Sadie DeVere menonton video insiden Kamala di AvengerCon. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke New Jersey untuk menemukan Kamala dan menahannya. Keesokan harinya, Kamala pergi ke sekolah seperti biasa dengan sangat bahagia karena impiannya menjadi superhero kini menjadi kenyataan. Video yang memperlihatkan aksi superhero-nya itu sekarang viral di mana-mana dan membuat Zoe semakin terkenal. Anak-anak di sekolah terlihat berkumpul mendengarkan cerita Zoe yang kemarin diselamatkan oleh superhero dan dia pun menamai superhero itu dengan nama Nightlight. Untuk merayakan hal itu, Zoe pun mengundang semua anak untuk datang berpesta ke rumahnya. Nah, disinilah kita pun diperkenalkan pada karakter baru di series ini. Ia diceritakan sebagai seorang murid pindahan bernama Kamran. Sejak pandangan pertama, Kamala langsung tertarik melihat ketampanan Kamran. Karena hal itu, Kamala, Bruno, dan Nakia pun memutuskan untuk ikut ke pesta tersebut. Di markasnya, Kamala yang masih belum bisa mengendalikan kekuatan mencoba berkonsultasi dengan Bruno. Bruno pun menyarankan agar Kamala mulai berlatih memperkuat fisiknya sehingga ia bisa belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Sejak saat itulah Bruno selalu menemani Kamala berolahraga sambil terus mengeksplor kekuatan yang ia miliki. Dari pengamatannya, Bruno merasa kekuatan Kamala bukan berasal dari gelang neneknya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Itu artinya gelang itu hanyalah pemicu yang akhirnya mengeluarkan kekuatan Kamala.
Berkat semua latihan kerasnya, Kamala akhirnya bisa beradaptasi dengan kekuatannya. Ia bahkan kini bisa membuat pijakan yang digunakan untuk berjalan di atas udara. Pada suatu hari sepulang dari sekolah, Kamala dan Nakia pergi ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah sholat, Nakia terkejut karena sepatu mahalnya tiba-tiba hilang. Karena hal itu sudah terjadi berulang kali, Nakia pun memutuskan ingin mencalonkan diri sebagai Dewan Kepemimpinan Masjid untuk memberantas semua bentuk pencurian. Sesampai di rumah, Kamala meminta maaf pada ibunya atas apa yang ia lakukan di hari festival. Ibunya yang mendengar hal itu langsung memaafkan Kamala dan memperingatinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, Kamala pun meminta izin untuk pergi ke acara pestanya Zoe dan ibunya pun mengizinkannya. Di acara pesta, Kamala lagi-lagi terpesona pada ketampanan Kamran. Apalagi saat itu Kamran melakukan atraksi yang semakin membuat Kamala jatuh hati. Kemudian sirine polisi pun tiba-tiba terdengar dan Kamran spontan mengajak Kamala dan teman-temannya untuk kabur bersamanya menggunakan mobilnya Kamran. Di dalam mobil, Kamran dan Kamala berbincang satu sama lain dan menemukan kalau mereka ternyata memiliki banyak kecocokan. Setelah sampai di tujuan, Kamran memberikan nomornya pada Kamala dan meminta Kamala untuk mengabarinya jika ia membutuhkan sesuatu. Sampai di rumah, Kamala berjoget kegirangan merasakan indahnya cinta pada Kamran. Keesokan harinya di sekolah, hidung Kamala tiba-tiba saja menyala. Kamala yang kaget segera bersembunyi di dalam kamar mandi. Saat Nakia menyusul Kamala, kini giliran tangannya yang menyala. Barulah setelah beberapa saat tubuhnya pun kembali normal. Sepulang dari sekolah, Kamran menunggu Kamala di parkiran untuk pergi bersama-sama. Saat itu Bruno menghampiri Kamala untuk mengajaknya berlatih bersama, tetapi Kamala menolak karena ia lebih memilih untuk pergi bersama Kamran. Hari itu Kamala dan Kamran menghabiskan waktu dengan tertawa dan berbagi pengalaman mereka masing-masing. Saat mereka sedang asik mengobrol, Amir dan tunangannya yang bernama Tisha tidak sengaja bertemu dengan mereka. Karena takut kakaknya akan berpikir macam-macam, jadi Kamala berpura-pura berkata kalau Kamran adalah sepupu jauh mereka. Amir yang mendengar hal itu langsung percaya pada apa yang adiknya katakan dan mereka pun pergi begitu saja. Pada malam harinya, Kamala menelpon neneknya untuk menanyakan perihal gelang di tangannya. Neneknya menjawab kalau gelang itu adalah milik nenek buyutnya Kamala yang bernama Aisyah. Ayah Kamala yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka mencoba memasuki kamarnya Kamala, tapi Kamala segera mencegahnya. Lalu saat ayahnya berhasil masuk, Kamala langsung berpura-pura tidur seperti tidak terjadi apapun. Keesokan harinya, hari perayaan Idul Adha untuk umat Muslim akhirnya tiba. Saat sedang bersiap-siap, Kamala bertanya tentang buyutnya pada sang ibu. Namun entah mengapa ibunya terlihat marah dan seolah-olah tidak ingin membahas apapun tentang Aisyah. Di acara perayaan, Kamala bertemu dengan kedua sahabatnya Bruno dan Nakia. Perayaan itu dimanfaatkan oleh Kamala untuk mencari informasi tentang nenek buyutnya. Beberapa bibinya yang ditanyai oleh Kamala menjawab kalau nenek buyutnya itu dahulu adalah orang yang sudah membuat malu keluarga besar. Banyak orang yang berkata ia suka berselingkuh, bahkan pernah membunuh seseorang. Di waktu yang sama kita pun diperlihatkan pada Zoe yang sedang diinterogasi oleh pihak DODC. Agen P. Cleary dan Sadie Devere menginterogasi Zoe, menanyakan tentang identitas superhero yang muncul di acara AvengerCon. Namun karena Zoe juga tidak tahu apa-apa tentang superhero itu, jadi ia pun tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Kembali ke tempat perayaan Idul Adha, saat itu ada anak kecil yang hampir jatuh dari atas menara masjid. Semua orang yang ada di sana pun panik dan mulai mencari bantuan.
Kamala yang kebetulan ada di sana memanfaatkan kejadian itu untuk menguji kekuatannya. Ia pun segera mengganti kostumnya dan bersiap menyelamatkan anak itu layaknya seperti seorang superhero. Walaupun ada sedikit kesalahan, Kamala sempat berhasil menyelamatkan anak tersebut. Namun tiba-tiba Kamala melihat penampakan seorang wanita yang membuatnya kehilangan konsentrasi. Alhasil, anak yang ia selamatkan pun akhirnya jatuh. Kamala sekuat tenaga berusaha menyelamatkan anak itu, namun ia tetap saja gagal. Kamala pun pergi dengan perasaan bersalah pada anak tersebut. Namun ia tiba-tiba dicegat oleh 2 drone yang datang bersama rombongan dari DODC. Di situasi itu, Kamala pun diselamatkan oleh Kamran yang datang dengan mobilnya. Kamala yang masih kebingungan semakin dibuat terkejut dengan seorang wanita yang ada di kursi belakang. Penampakan wanita yang muncul sebelumnya ternyata adalah ibunya Kamran yang bernama Najma. Dan series Miss Marvel episode 1 dan 2 pun akhirnya selesai.